teman-teman Suara Juventus ini sama gue Jackie. Kemarin gue sendiri, sekarang udah ada teman diskusinya nih. Ya, yang biasa jadi teman diskusi eh mungkin harus kenalan lagi kali ya. Udah lama juga nih nggak tampil lagi nih. Ayo, siapa? Ya teman-teman semua, salam kenal buat para viewers Suara Juventus ini. Gue Ilyas Alketiri dari Purwakarta. Oke, ya jadi Bang Ayas udah atau Ilyas udah lama, tapi nggak apa-apa kali ini bisa join lagi, bisa gabung lagi sama Suara Juventus ini. Nah, kali ini kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita mau mengupdate situasi perkembangan Juventus karena ini musim udah selesai, pastinya lebih banyak tentang gosip-gosip dan rumors-rumors, dan kita mau komentarin itu semua sama ya belum ada pramusim, semua lagi berjuang di timnas di Nation Liga. Jadi kita bahas rumors-rumors nggak apa-apa nih ya? Iya siap. Sikat ya, gas ya. Oke, pertama mengenai Mercato. Mercato yang paling dekat memang udah gue bahas tentang Pogba sebelumnya di video sebelumnya. Pogba yang paling deket banget di Maria menyusul. Setelah itu kabarnya sih kalau dilihat dari sini ya ada pengganti, bukan pengganti sih, pelapis dari Vlahovic, terus juga ada ini kita lihat di Siglio, tapi kita pengen yang bahas yang mau datang-datang dulu nih. Ini ngomongin mengenai yang menjadi pelapis Mercato. Kalau mengenai Pogba sama Di Maria, lu mau bahas lagi nggak? Karena nih Pogba dan Maria kemungkinan sih Pogba sih yang paling dekat. Tapi Di Maria ini belum tahu juga sih. Gimana menurut lu ya? Kalau buat gue ya Pogba, kayaknya pembahasan lo kemarin lebih spesifik juga, tentunya dengan data dan fakta. Jadi nggak perlu gue tambahin lagi sih. Cuman memang sampai detik ini yang menjadi pertanyaan di benak gue sampai sekarang, apakah memang Pogba itu sebagai jawaban hilangnya kreativitas Juventus selama ini atau tidak? Itu aja sih sebenarnya. Jadi tetap Pogba yang dulu bukan Pogba yang sekarang menurut gue. Jadi kita lihat aja apakah memang dia berjodoh lagi dengan Juve atau tidak. Karena memang jedanya lumayan panjang, hampir 7 musim ya. Betul. 7 musim. Betul. Bukan waktu yang sebentar. Pogba-nya juga udah dewasa, udah punya anak. Ini dulu Pogba masih 22 tahun. Dia datang 19 tahun, cabut 22 tahun. 19 tahun. Jadi ya termasuk wonderboy lah. Oke, kita pengen ke ini dulu. Ke ininya Allegri nih, permintaan Allegri untuk pelapis Vlahovic. Di sini kabar terbaru adalah Diego Simeone. Kok Diego sih? Giovanni Simeone. Ini karena murah, di bawah 20 juta euro. Tapi sih ini baru rumor sih, belum ada penawaran resmi. Menurut lo ini baru rumors atau ke arah serius atau sebenarnya ada lagi atau feeling lo apa ada pemain inceran lagi? Ada Muriel juga, ada Muriel, ada Simeone. Dari dua ini, kalau lo pribadi selera lo yang mana? Terus yang kedua adalah, menurut lo ini bisa nggak menjadi realisasi atau hanya rumors-rumors? Gimana ya? Pertama, kalau lo tanya antara Muriel atau Giovanni Simeone, gue pribadi lebih demen Giovanni Simeone ya. Masih muda. Bukan masalah masih muda. Gue ngelihat ada secercah semirip grintanya Tevez di dalam dirinya. Sama-sama orang Argentina, sama-sama pendek, ya maksudnya nggak terlalu tinggi, sama-sama tipe ngotot, sama-sama badan gempal. Cuman memang jadi pertanyaan gue, dia itu anaknya Diego Simeone. Kalau memang dia top class, kalau memang dia high class, kenapa bapaknya nggak ngambil? Kan itu jadi pertanyaan juga kan. Di Atletico gitu ya. Iya, kenapa nggak diambil sama Atletico? Tapi buat gue, Giovanni Simeone ini mengingatkan gue sedikit ada banyak kemiripan dengan Tevez. Jadi dibanding Muriel atau Simeone, gue lebih milih Simeone. Apalagi dia pernah golin 2 kali lawan kita kemarin waktu dilatih sama Pirlo. Kita kalah sama Verona dan dia golin 2. Gue ingat banget 2-1 kalau nggak salah waktu itu. Gol McKennie terakhir.
Tapi kalau terus? Tapi kalau dibilang rumor atau bukan, kayaknya menurut gue masih rumor ya. Masih rumor, apalagi ya? terlepas Morata juga mau dihilangin. Kemudian juga Ken juga kayaknya tidak, Juve kurang puas dengan Ken. Ya menurut gue pelapis atau tandemnya Vlahovic akan muncul nama lagi ya setelah ini ya. Nama lagi setelah ini. Oh, jadi ini belum final ya namanya ya? Belum. Tapi kalau lu sendiri di luar dua nama ini apa ada lagi atau ya udah liatin rumor Sadit yang aja kalau untuk pelapis striker? Karena ini udah pasti sih nyari pelapis Vlahovic. Kalau pelapis striker kan pilihannya Allegri itu atau permintaannya Allegri kan yang senior dan berpengalaman ya. Ya mudah-mudahan sih ya bukan karena kemarin Milan juara, bukan. Gue pengen tipikal seperti Giroud-nya Milan gitu. Oh, iya, yang dimana dia senior, dia pengalamannya besar, pengalamannya banyak dan positioningnya itu bagus. Penempatan posisinya dia bagus. Lewandowski aja sekali. Wah kalau itu sih bisa jadi mentor juga buat Vlahovic sih. Keren. Cuman ya nggak mau juga Lewandowski, masa suruh cadangan. Iya, dan masa downgrade ya. Iya, dia nggak mau lah disuruh jadi cadangan, itu sih yang paling penting. Dia kan model-model kayak Ibra juga, dia ngerasa jago. Bener. Kalau Ibra kan karena nggak cedera, mana mungkin dia mau dicadangin. Ya, kalau gue sih ngelihat isu dan rumor sini, Muriel dan si Simeone mungkin lebih ke arah Muriel kalau pilihannya Allegri ya, karena Muriel ini istilahnya kan pemain udah mateng ya, cuman masalahnya dia ini nanggung gitu loh, mau dibilang jago sekali enggak, dibilang nggak jago juga enggak, cuman kalau dilihat di Atlanta dia sering golin di game-game penting, dia sering membahayakan di game-game penting. Jadi terkadang gue juga kalau ngomongin striker pelapis, yang penting kalau lagi Vlahovicnya mentok nih atau penyerang mentok, dia bisa golin di game-game penting kayak zaman dulu kan ada Zaza ya. Zalayeta. Jadi ya pelapis itu sebenarnya ya kalau jumlah golnya memang nggak bisa nyamain striker utama, paling enggak dia bisa ada di game-game penting. Jangankan pelapisnya dulu si Zaza, lu Quagliarella kan hitungannya pelapis juga kan sebenarnya. Pelapis benar. Iya kan? Quagliarella dia golin lawan itu, lu tahu nggak lawan siapa? Lawan Inter. Bagus banget kan golnya. Bagus banget kan golnya. Nah itu maksud gua. Pelapis tuh maksud gua bisa sampai di level itu sih. Kalau pelapis tuh cuma sekedar memberikan tekanan aja, memberikan bahaya, nggak bisa jadi perubahan di game-game penting, sayang juga. Itu sih menurut gua. Cuman memang ini masih awal sih kalau untuk siapakah strikernya ya. Belum ketahuan sih, masih awal sekali sih. Terus ini masalah Rabiot ini sama De Seglio, ya Rabiot ternyata mau juga kalau mau cabut kalau ada yang nawar. Terus De Seglio, ini rumors apa gimana nih kalau untuk Rabiot nih? Kalau Rabiot, gue ngelihatnya masih rumors deh, kayaknya masih belum pasti deh. Dia cuma hanya menyatakan keinginan aja sih. Lu ngelihatnya gimana ya? Cabut nggak nih kira-kira Rabiot nih? Gue nggak tahu ya, kalau sebenarnya sulit ketebak juga maunya skema Allegri gimana. Tapi memang kalau misalnya sampai datang 2 gelandang sekaligus, ada kemungkinan Rabiot memang beneran pergi, bukan sekedar rumor belaka. Tapi kan yang mau pergi dari awal udah nyatakan pergi Arthur. Arthur jelas, tapi kita tetap mesti ada space dong. Apakah kita ngambil Fagioli? Berani nggak ngorbitin Fagioli Allegri? Atau berani nggak ngorbitin Rovella Allegri? Itu jadi pertanyaan gue. Tapi kalau misalnya datangnya Pogba plus pemain senior juga di tengah, bisa jadi Rabiot memang pergi gitu. Karena pilihannya kan Rabiot sama McKennie doang. Kalau Arthur sudah pasti pergi. Gitu. McKennie kayaknya berat dipegang sama Allegri, mau jadiin Khedira keduanya dia kan. Ya McKennie sayangnya cedera sih. Coba kalau dia nggak cedera, ya mungkin dia ada kontribusi lah di musim kemarin. Sayangnya dia cederanya juga lumayan panjang lagi. Nah, De Seglio mengejutkan nih perpanjang kontrak. Padahal banyak teman-teman Juventus ini mengatakan kenapa nggak Pellegrini gitu, malah beritanya Pellegrini yang mau dibalikin ke Roma atau mau dijual ke Liga Inggris malah.
Jadi istilahnya di dunia fullback ini memang mengincar Udogi. Nanti kita ada di slide selanjutnya. Langsung aja deh slide selanjutnya nih. Nah, ini yang kita incer-incer nih. Kalau untuk ada Udogi, ada Molina yang fullbacknya. Grimaldo ini, gua nggak tahu nih Grimaldo ini apakah. Grimaldo Benfica. Iya, maksudnya jarang terdengar sih. Nah, kalau Kostik ini dia bisa fullback, bisa penyerang sayap sih. Nah, ini juga di dunia di fullbacknya Juventus juga riuh nih antara siapa yang mau bertahan, antara siapa yang mau cabut. Karena menurut gue sebenarnya yang harus cabut adalah Sandro. Betul, setuju gue. Cuman yang cabut sekarang yang diproyeksikan dari segala rumors itu yang cabut ini malah Pellegrini yang sign kontrak panjang Desiglio. Ya jadinya agak-agak riuh nih di dunia fullbacknya Juventus. Sedangkan yang datang pun namanya berputar di Udogi sama Molina. Lu ngelihatnya gimana kondisi fullback kita nih hari ini? Ya dengan kondisi kembali lagi ya kenapa Desiglio diperpanjang dan Pellegrini enggak. Pertama Desiglio itu tipe orang yang apa kata pelatih. Terus lebih senior juga. Terus dia juga bisa freestyle, bisa main di kanan, bisa main di kiri. Dan yang kedua kan dipotong gajinya. Jadi wajar aja kalau misalnya Desiglio itu dipertahanin sama Allegri. Bukan juga karena apa namanya? Karena berpikir dia punya maksudnya hubungan baik lah sama Allegri, enggak juga. Tapi lebih kepada manajemen juga tidak mau salah langkah dalam mengatur permasalahan Calcio Mercato tahun ini. Gitu kalau gue ngeliatnya begitu. Adapun Udogi atau Molina, gue lebih menyoroti ke Molina ya. Molina kalau kita dapetin itu bagus banget sih karena dia kan apa namanya? Karena Molina dia pemain inti dari back sayap kanan Argentina. Nah, kalau emang kita dapat Di Maria, dapat Molina, menurut gua sangat-sangat bagus sih. Tapi ya kembali lagi, lo ngomongin back kiri, gue jadi teringat dengan Lord Sandro ya. Sandro ini memang ya mohon maaf terima kasih dengan segala kontribusinya selama ini untuk Juve, tapi Juve layak mendapatkan yang lebih baik dari dia. Itu aja sih, Bang. Dan Grimaldo atau Udogi kayaknya worth it lah. Kalau Udogi ini usianya masih sangat muda sekali, 19 tahun sih. 19-20. Ya pasti bisa naik levelnya. Nah kalau Sandro nih kenapa nggak cabut? Karena kontraknya masih bisa 1 musim dan juga nggak ada yang nawar. Kalau ada yang nawar mungkin cabut ya. Iya, nah yang nawar memang Pellegrini karena memang dia usianya sangat muda. Kalau Danilo sedikit lah, dia nggak mungkin kemana-mana. Dia dipanjang. Jadi kemungkinan satu ini untuk rebutan nih, satu space ini. Gue sih feeling gue Pellegrini bakalan cabut kalau gue feeling. Karena kalau mendekati fullback kayak Udogi atau Molina, ini Pellegrini yang pasti bakal cabut. Kayaknya udah nggak mungkin Danilo. Desiglio udah pasti perpanjang. Gue tadinya berpikir, Desiglio yang cabut. Ternyata Desiglio ke sini malah makin official untuk diperpanjang. Nah, sedangkan si Pellegrini lebih banyak rumors yang beredar. Sebenarnya kasihan juga sih. Cuman ya nasibnya emang bukan di sini, mau gimana ya? Gitu. Benar. Oke, rumors yang lain ngomongin yang lebih sering diulang-ulang adalah Kostik penyerang sayap kiri nih. Gue ngelihatnya Kostik ini standby buat Di Maria kayaknya. Atau memang Kostik ini juga disikat juga, Di Maria sikat juga. Nah, lu ngelihatnya gimana? Kalau Zaniolo, gue nggak ngelihat lagi itu sebenarnya serius sih. Cuma hanya ya isu-isu aja lah, muter-muter aja sih. Lebih kayaknya kemungkinan ke Kostik nih, ke Kostik. Itu gimana ngelihat Kostik? Kalau menurut gue ya Di Maria dihajar juga, tapi pengganti Dybala pasti pemain bernama juga sih menurut gue ya. Karena Di Maria itu sama Dybala itu beda posisi dan bisa jadi memang ada nama lain untuk mengganti Dybala gitu. Jadi Kostik itu sekedar rumor sih menurut gue. Malah nggak mendekati ya?
menurut gue nggak mendekati ke sana. Gue yakin banget ada nama yang dibikin kejutan oleh manajemen Juve. Gue malah berbeda sama lu. Gue Kostik kayaknya malah lebih. Tapi Kostik ini dengan skemanya, kalau di Maria kan alotnya kan adalah dia kontrak 1 musim atau 2 musim, ya kan, masalah gaji juga. Nih kalau misalkan alot di sini kayaknya Kostik yang diambil menurut gue. Kalau gue lebih gitu ngeliatnya. Tapi kalau di Marianya jadi, Kostiknya enggak. Gitu karena kan posisinya sama-sama penyerang sayap. Nah, Kostik ini lebih banyak beroperasi di sayap kiri. Kalau di Maria kan di sayap kanan. Cuman ya masalah berikutnya lagi adalah Ciesa kan belum tahu juga nih apakah di Giornata pertama Ciesa langsung start atau enggak. Kita kan nggak tahu juga karena sampai sejauh ini belum ada apa namanya istilahnya prediksi kan. Katanya sih akhir Agustus itu kan bukan Giornata pertama. Giornata pertama kan awal Agustus. Jadi kemungkinan Ciesa sih kayaknya ya juga melewatkan beberapa game masih. Itu sih kalau gua ngelihatnya. Nah, itu tadi masalah penyerang, masalah pemain fullback. Nah, ini ada juga rumor tentang pemain tengah lagi yang namanya Jorginho, seorang regista nih. Ini rumors atau mendekati ke realisasi nih. Nah, ini mah rumor sih gue lihat. Menurut gue rumor. Menurut gue masih rumor. Iya. Karena regista pun bisa jadi Allegri malah kasih kesempatan ke Fagioli atau memplot Locatelli sebagai regista dan di sub sama Fagioli gitu sih. Di Fagioli sih gue ngeliatnya nggak bakal bisa bukan nggak bakal sih. Feeling gue bukan Fagioli ya, malah feeling gue Miretti. Kalau Miretti dia nggak bisa, kayak menurut gue CMF ya Miretti ya. Kalau Fagioli memang di Cremonese kemarin pun dia regista gitu. Jadi Allegri gue lihat juga memang Allegri yang Allegri cari selama ini regista gitu. Karena berita-berita yang tentang Fagioli untuk menjadi pemain Juve lagi sangat minim dibanding berita bahwa si Fagioli ini direkrut lagi sama Juve dan dipinjemin atau dijadi alat tukar. Itu lebih banyak rumor kayak gitu dibanding bahwa si Fagioli ini bakal jadi pemain inti. Jadi gue nggak ngerasa ngelihat Fagioli ini bisa ke arah situ karena rumor yang beredarnya nggak ada. Ya kecuali memang ada kejutan ya tanpa rumor tiba-tiba namanya Mercato kan selalu ada aja yang kayak gitu kan kayak terlalu fleksibel bener. Kayak Denis Zakaria musim kemarin kan nggak ada rumor apa-apa taunya datang aja. Musim sebelumnya ada McNeil nggak ada rumor apa-apa tahu-tahu ada aja kan gitu kan. Nah gua nggak tahu musim ini siapa yang nggak ada rumornya tahu-tahu muncul aja. Gue lebih nggak percaya kalau yang nama pemain yang udah diomongin dari musim lalu itu kayak Zaniolo, gue malah nggak yakin kan. Cuma malah jadi jualan media ya. Iya, jualan media aja gitu loh. Nah, kalau untuk pemain muda yang tadi kita sebutin, gue malah Miretti. Alasan gue selalu gue bilang kemarin, Miretti ini beruntung bisa main di 3 match yang terakhir itu loh. Nah, karena dia dimainin di posisi Juventus lagi nggak perlu lagi ngapa-ngapain kan. Coba kalau misalkan Juventus masih ngejar poin, gue nggak yakin Miretti masih dimainin. Aduh. Iya kan? Emang gila, gitu. Gila Allegri. Gitu. Jadi gue ngeliatnya malah Miretti karena Miretti dikasih kesempatan main. Kalau Miretti nggak dikasih kesempatan main, mungkin Allegri nggak bisa lihat langsung sih. Nah kalau Miretti gimana menurut lo? Miretti bagus sih bang. Bagus. Miretti lebih kesempatannya gimana peluangnya dia bisa masuk ke squad utama? Ya di atas 50% lah. jelas dia udah diuji kan sama Allegri, udah teruji udah sama Allegri juga. Iya, gue malah lebih ini dia dibanding Fagioli sama Rovella ya, karena memang nggak ada rumor yang mengatakan seperti itu. Gue ingat beberapa match terakhir itu tik-taknya sama Dybala itu enak banget, jadi memang kayaknya boleh lah Miretti. Iya, cuman memang sebenarnya bikin jealous ya, bikin cemburu kayak Fagioli, ya kayak yang benar-benar dari Primavera Juve gitu yang udah cabut duluan. Karena kan Fagioli kan kakak kelasnya kan istilahnya kan. Iya. Jadi istilahnya kalau Rovella kan bukan akademi Juve, dia emang dibelinya masih di Genoa. Nah, sedangkan kan Fagioli akademi Juve.
Iya. Kakak kelasnya. Fagioli dari akademi Juve anjir. Miretti juga dari akademi Juve. Jadi istilahnya. Ya bisa jadi Miretti jadi Marchisio keduanya Juve kan. Iya, jadi harusnya Jadi kan kalau ngomongin senioritas nih, gua dulu dong kata Fagioli. Iya, iya. Ya cuman kan nasib orang itu dia beda-beda. Karir itu kan Beda-beda. kadang-kadang butuh keberuntungan. Benar. Gitu. Oke, ini ngomongin pemain yang masih stay. Menurut lu pemain yang masih stay ada bikin kejutan nggak? Tiba-tiba cabut. Gue ngerasa ya, feeling ya. Gue ngeri sama Delik nih. Delik gue paling ngeri. Kenapa? Walaupun wawancara-wawancaranya itu selalu bilang gue pemain Juve, gue akan stay. Cuman di terakhir berita itu mengatakan Delik, jangan, kalau gue mau perpanjang kontrak, tapi jangan bikin klausul tinggi-tinggi. Itu yang murah-murah aja. Maksudnya yang seidealnya buat dia aja 70 juta euro atau 80 juta euro. Tadinya kan bikin klausulnya sampai kalau Delik perpanjang kontrak, kalau klub ada yang menebus sampai 150 juta euro. Nah, Deliknya nggak terima. Nah, menurut gue ini jadi kayak istilahnya exitnya Delik kalau misalkan musim depan ada 2 musim lagi Juventus masih belum terlalu banyak perubahan ya. Tapi nggak tutup kemungkinan juga sih kalau musim ini bakalan jadi kejutan pemain yang cabut. Walaupun ini cuma hanya feeling gua doang, bukan berita yang beredar sih. Menurut lu ada nggak pemain-pemain yang nggak diberitakan apa-apa, tapi kayaknya bakalan bisa malah cabut nih? Ya, Tahun ini kejutan menurut gue Mercato. cuma Cuadrado aja sih. Cuadrado bukannya udah sign Iya. kontrak? Belum. Terakhir kan dia nggak mau dipotong gajinya. Oh gitu. Terakhir nih update terakhir hari ini dia nggak mau dipotong gajinya. Jadi menurut lu malah Cuadrado ya yang bakalan ngasih kejutan Kalau yang The Leg sih tahun ini sih enggak sih ya, mungkin tahun depan ya kita ngelihat dulu gitu kan. Kayaknya kalau tahun ini sih The Leg karena Chiellini udah nggak ada ya kan, tinggal sisa Bonucci sama Rugani, Gatti. The Leg sih nggak bisa sih keluar sih kayaknya, dipertahankan sama Juve. Iya, karena kan isunya dia kan mau perpanjang kontrak, cuman jangan klausul tinggi-tinggi. Kalau untuk Gitu. tahun ini sih nggak bakal jadi kejutan dia keluar, mungkin tahun depan iya. Gue Cuadrado kayaknya masih stay nih. Karena kalau gue nggak tahu kenapa dapat kabar tadi terakhir tuh dia menolak pemotongan gaji atau pengurangan gaji. Jadi kalaupun memang agennya membawakan tawaran yang baik dan bisa diterima sama Juve ya dia keluar gitu sih. Tapi nggak tahu juga. Nah kalau ngomongin yang stay lagi yang istilahnya apa tuh kayak si Sigliu tadinya awalnya gue pikir cabut, kejutannya dia malah sign kontrak. Jadi gue ngerasa itu bakal kejutan sih. Pemain-pemain yang cabut nih kayak lo bilang kayak Cuadrado, gue bilang kayak Delik, tapi ya mungkin sih Delik sih nggak bakal sih ya. Ini cuma feeling gue aja sih. Ngeri juga gitu loh. Tapi Dybala bisa nggak sih tiba-tiba dikontrak lagi sama Juve? Ya bisa aja. Kayak Mbappe. Bisa aja gitu. Selama dia belum punya klub. Dia kan masih nganggur sekarang. Iya. Nah kalau misalkan yang ngajuin cuma Inter aja ya mau nggak mau dia harus akhirnya ngambil Inter karena kan nggak ada klub lain masalahnya kan gitu. Benar-benar. Kecuali dia menawarkan diri, ya agennya juga geblek. Masa agennya cuma punya klien Dybala doang. Oke, kita materi nggak banyak-banyak nih, soalnya kan emang nggak ada match, nggak ada apa-apa. Jadi lebih kepada Mercato. Terus untuk pramusim kita bakalan ketemu sama Real Madrid dan Barcelona. Idenya nih ISL nih. ISL ini kemungkinan ke depan menurut lu masih wacana apa bakalan realisasi nggak sih? Gue cuman pengen nikmatin sepak bolanya, nggak peduli dengan politik di dalamnya. Jadi akan terjadi atau tidak, jujur gue pribadi sebagai supporter nggak pernah musingin itu sih. Ya terjadi silahkan, nggak terjadi ya udah. Buat gue dengan nonton Juve aja udah lebih dari cukup, mau itu main dimanapun. Ya.
Karena menurut gua ini penting juga buat Agnelli ya. Kalau dia terlalu fokus di EFL, takutnya dia nggak fokus di UCL. Tapi cuman Presiden Madrid bisa-bisa aja, iya kan? Jadi memang harus fokus juga di di UCL. Karena kan takutnya kebelah dua nih Agnelli, satu otak Lo kalau pengen EFL. lo kalau ngomongin kayak gitu, tanyain sama Agnelli, dia niat nggak ngebangun Juve gitu aja. Iya, iya, Gue iya. ngeliat kayak lebih kepada Agnelli ini lebih udah jenuh gitu aja sih. Ya terima kasih dengan segala macam persembahannya untuk Juve, terima kasih juga segala macam dedikasinya untuk Juve, tapi buat gue ya Agnelli ini udah terlalu jenuh gitu. Udah ada harus kita tuh butuh tipikal presiden yang semacam Berlusconi, semacam Massimo Moratti yang pride-nya itu tinggi. Ya, Yang Nedved. pasiennya itu tinggi. Nedved bisa jadi. Ya, jadi Iya, Agnelli itu ya. Lu dibanding Makasih suruh dengan Del Piero udah sama Nedved dedikasi. nih kan Nedved pertama dia udah di manajemen itu sudah lama lah ya, udah di atas 5 tahun lebih, 7 tahun lebih. Gue malah nggak setuju kalau Del Piero sih sebenarnya ya. Gue lebih baik Nedved atau Lapo Elkan. Kalau gue. Iya. Gue Lebih daripada baik Nedved atau Del Lapo Piero kan Elkan. istilahnya belum ngapa-ngapain di Juventus sebagai manajemen Del Piero maksudnya. masih ada jeda lah gitu. Kalau Nedved kan memang kekalahan, kemenangan tuh dia ngerasain gitu selama dia menjadi wakil presiden ini kan berapa belas tahun ini kan. Iya, jadi menurut gue sih yang pantas sih, kalaupun Agnelli mau mundur atau mau udah capek, memang Nedved. Cuman ya masalahnya Nedved sama Agnelli ini juga suka ribut. Tapi gue salut sih sama orang sana ya, berbeda pendapat tapi ya tetap gitu, support seneng gue sih sama dia, sama mereka orang gitu. Cara menyikapi perbedaannya mereka bagus. Nedved ribut memang sama kemarin Agnelli. Yang ribut itu yang abis lawan apa? Ini ya, yang itu Giornata terakhir ya? Coppa Italia, enggak, final Coppa Italia. Iya, langsung ribut. Ya pasti yang nggak seneng lah, namanya semua yang suka Juventus seneng lah kita kalah sama mereka. Iyalah. Oke, ini mungkin bisa jadi terakhir dari pembahasan kita nih mengenai Carlitos Tevez. Ini menurut gue pemain yang istilahnya tiada duanya ya. Tapi yang disayangkan hanya sebentar. Itu aja yang hanya disayangkan hanya sebentar. Cuma 2 musim tapi dianggap legend. Padahal cuma 2 musim. Biasanya legend. Dan padahal memang legend biasanya kan 5 musim, 10 musim. Dan itu cuma piala domestik aja. Dia nggak ada friksi sama sekali, sama manajemen juga nggak ada, sama supporter juga nggak ada, Bang. Jadi menurut gue sangat layak memang dijadikan legend tuh, apalagi totalitas dan gerintanya dia di lapangan tuh gila sih gitu. Apa yang lo paling inget golnya? Yang Parma lah ya. Wah, yang Parma dong, yang soloran itu anjir. Gue yang Dortmund masih inget. Sama Dortmund yang luar kotak penalti jebret itu gila juga. Oh, ini gol Milan, Gol Milan tuh yang keren. Tiang. Terus gol Genoa yang sampai Perin bengong kena tiang juga, kenceng banget itu. Itu gila sih Tevez gila. Lupa gue. Tevez gila. Gol. Sampai yang lawan Lazio kalau nggak salah diputar balik begitu dulu baru di-shoot tuh gila tuh. Tevez asli gila. Tapi emang yang paling bagus sih solorannya itu. Iya. Belum ada lagi kita gol kayak gitu ya. Belum ada lagi. Walaupun itu sebenarnya Tevez itu kisah-kisah awalnya itu sebenarnya mau ke Milan, orang udah ketemu Galliani. Iya, benar. Kan Galliani sempat sakit hati anjir. Iya. Udah makan bareng sama Galliani, tahu-taunya ke Juventus. Hebat juga tuh si Marotta tuh. Nomor 10 lagi. Begini nomor 10 di mana di jendela. Iya, pavilionnya kantor Juventus. Dan itu sebenarnya posisinya si Tevez ini bad boy hitungannya di Manchester City. Bad boy. Dia ini susah diatur sama Mancini. Sampai ada berita di Liga Champions disuruh masuk gantiin pemain nggak mau. Di Juve aman-aman aja 2 pelatih, Conte bagus, Allegri lebih gila. Iya, hebat juga dia. Ini menandakan bahwa profesional. Bukan hanya profesional sih, dia kalau udah nyaman kayaknya memberikan segalanya sih kayaknya.
Betul. Itu gue lihat sih. Dia tuh memberikan segalanya ketika dia udah nyaman. Kayaknya gitu sih. Carlitos Tevez, la. Tapi menurut lu gini nggak? Dulu. Itu karena momennya memang tim Juve waktu itu lagi komplit squad, lagi bagus. Atau misalkan kalau masuknya sebelum Conte, kayaknya nggak gitu-gitu juga. Atau gimana menurut lu? Ada nggak pengaruh itu? Kalau gue bilang ada pengaruh itu. Ada dong. Chemistry-nya lagi kuat banget itu. Dari depan ke belakang, ke tengah, ke kiper aja bagus semua itu. Walaupun depannya sebelum masuknya Tevez mediocre ya kasarnya. Karena dulu waktu itu kejar-kejaran tuh Tevez mau diduetin sama Cavani sampai akhirnya nggak jadi. Ingat gak lu waktu Cavani main di Napoli? Nah, jadi maksud gue memang itu ada efek daripada chemistry-nya tim Juve memang lagi bagus-bagusnya. Tengahnya apalagi kan gila banget. Gue ngerasa itu karena sekuatnya saat itu memang lagi top sih. Emang itu menurut gue lebih suka sekuat dari Juve itu dari semenjak dari Calciopoli, sekuat yang paling gue suka yaitu final Berlin. Udah nggak ada lagi. Final Berlin. Bener, final Berlin. Katanya Listener. Ya kan Listener, Bonucci, Chiellini, Evra. Atau gue ngerasa kayak lebaran lagi gitu bersama Juventus. Gimana sih perasaan lo kalau lagi lebaran? Dibanding final Antif ya, gue lebih bagusan final Berlin lah, gila. Lebih excited final Berlin. Sebenarnya sama-sama di pantai, yang 1-3-1 itu 4-1. Itu bukan maksud gue, kalau kita head to head antara squadnya, gilaan final Berlin, Bang. Cuman memang kita lawannya final Berlin monster anjir. Iya, saat itu juga Barkanya lagi MSN sebenarnya yang lagi jago-jagonya itu. Messi, Suarez, Neymar tuh lagi udah paling puncaknya. Dewa-dewanya tuh. Kita juga lagi di puncaknya. Sayangnya emang harus pilih salah satu kan. Benar. Gitu. Dan sempat ada harapan saat Morata golin ya, 1-1. Iya, waduh, gue nobar lu nobar di mana lu? Lu kita bareng kan nobar sama di lu kan. Nobar di mana? Di ini Iya. Wah, itu gila sih. Cuman sayang sih ya nggak juara champion itu squad. Iya. Tapi lu kalau sama squad ini, kadang-kadang kan ini suka diangkat lagi nih sama para Juventus ini, squad super bintang 2004-2005 Capello sama 2014-2015-nya final Berlin, pilih mana? Yang Capello tuh yang ada Ibrahimovic, Cannavaro. 2004 lah anjir. 2004 Vieira, Emerson. Iya. Ya itu Vieira, Emerson, Camoranesi, Nedved, Del Piero. Masalahnya di UCL nggak bisa berbanyak. Kalah sama Arsenal. Iya, Arsenal kalah di semifinal ya. Enggak, di perempat final, 8 final. Nggak nyampe semifinal. Oh iya, perempat final. Nggak nyampe. Tapi Arsenalnya final, masuk final kan? Iya, Arsenal ke final. Jadi gue kalau suruh milih, gue kayaknya masih tetap 2014-2015. Kenangan gue sama gue lebih kuat final Berlin itu. Gue 2004 2005 tuh gila sih bang. Belakangnya aja Cannavaro anjir. Iya, Cannavaro. Gila lu Thuram, Cannavaro, Zambrota. Gila. Zambrota sebenarnya udah lama, dia udah ngerasain yang final 2003 tuh. Iya. Dia sebenarnya dari 2002 dia. Zambrota. 2001 ya? Dia dari 2001 dia dari Bari, gue masih inget banget. Oke deh. Tapi gue demennya tuh tengahnya komplit bang. Emerson, Vieira, kanannya Camoranesi, kirinya Nedved. Ini juga serem. Ininya apa namanya? Cadangannya Adrian Mutu. Iya. Adrian Mutu. Siapa? Di Vaio kayaknya dicabut ya. Di Vaio juga ada kan? Vaio juga ada. Terus siapa lagi tuh? Tempat ini juga satu musim. Zebina panjang, masih panjang dia. Abbiati. Oh iya, Abbiati. Kipernya Abbiati. Jadi ke Milan nih, kiper Milan nih. Iya. Kiper Milan dipinjemin kan? Iya, benar. Oke deh. Buffon cedera di Berlusconi Cup. Ini karena materinya tentang rumor transfer nggak terlalu banyak, ya karena memang yang resmi juga belum ada sebenarnya. Cuman kayaknya yang pertama kali Pogba. Lu gimana? Kayaknya sih Pogba sih. Iya. Feeling gue Pogba di Maria sih. Feeling gue udah lebih ke situ. Pogba.
yang lain sih kayaknya masih putar-putar aja rumor. Nggak tahu yang mana yang benar. Makanya gue pengennya Pogba nih minggu ini supaya bisa yang lain-lain. Cuman ya nggak tahu juga. Ya mau kerja nyantai kayaknya. Iya. Oke deh, mudah-mudahan musim depan teman-teman soal Juventus ini ya materinya memang tidak terlalu banyak karena memang tidak ada game. Terus mudah-mudahan ini bisa menambah lagi informasi buat teman-teman semua bahwa kita masih mencari-cari pemain nih, mencari-cari squad yang ideal buat musim depan. Mudah-mudahan musim depan segala trofi, segala turnamen bisa kita raih ya sih. Itu dengan melihat squad kayak gini. Oke, ada yang mau lo tambahin lagi? Cukup bang. Cukup ya. Oke teman-teman Suri Juventus ini itu aja dari gue dan Ayas. Ya, jangan lupa subscribe, share, dan like supaya teman-teman Juventus yang di luar sana bisa nonton di sini semua. Oke, Vino alla fine, Forza Juve. Forza Juve. Oke.